Alhamdulillah, sama-sama kita telah membaca Raqibul Haddad dan insyaallah kita lanjutkan sedikit ya pembacaan kitab Al-Isti'dad ya Ma'ad. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'alim fid darin amin ila qala wa su'ila ba'dul hukama, dan pernah ditanya sebagian orang-orang yang bijak, hal ya'riful abdu idza taba anna taubatahu qubilat am ruddat. Wahai orang-orang yang bijak, apakah seorang hamba itu tahu apabila dia bertobat, taubatnya itu diterima ataukah taubatnya itu ditolak? Karena memang yang namanya taubat butuh syarat-syarat seperti yang disampaikan oleh para ulama. 3 syarat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. 1 syarat ada kaitannya dengan manusia. Syarat yang pertama yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu an-nadmu 'ala anidz-dzambi. Adalah orang tersebut yang bertobat tadi menyesal dengan dosa yang dia perbuat. Kemudian al-iqla'u anidz-dzambi, berhenti secara spontanitas daripada perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga al-azmu alla ya'uda ila dzambi, adanya iktikad yang kuat, niatan yang kuat di dalam hatinya untuk tidak kembali kepada maksiat yang pernah dia lakukan. Yang keempat yang ada hubungannya dengan manusia yaitu raddul madzalim, mengembalikan hal-hal yang pernah dizalimi. Itu pun terbagi menjadi 3. Hak adami itu terbagi menjadi 3. Ada yang kaitannya dengan darah, maka ya darah atau menyakiti fisik daripada muslim lainnya atau orang lain, maka dia harus meminta maaf kepada orang tersebut. Kalau orang itu tidak terima, maka harus diadakan kisos. Ya, itu cara yang pertama yang ada hubungannya dengan menyakiti fisik seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu apabila seorang mendolimi hartanya, maka hartanya wajib dikembalikan. Walaupun misalnya ya tetangga punya mangga, kita pernah ambil, kita pernah makan, kita bilang sama tetangga, wahai tetanggaku, aku pernah makan manggamu tanpa izin. Aku ya kalau suruh bayar ya bayar. Ya kalau diikhlaskan ya alhamdulillah gitu. Itu ada hubungannya dengan harta. Kemudian yang ketiga ada hubungannya dengan kehormatan. Seperti sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min akhul mu'min haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Kata baginda Nabi, seorang muslim dengan muslim lain yang bersaudara, haram seorang di antara mereka menumpahkan darah atau menyakiti fisik, atau ya kemudian yang kedua mendolimi hartanya atau mendolimi kehormatannya. Kita biasanya ketiga ini ya banyak lupa, menganggap enteng, menganggap remeh. Kadang kita ngomongin orang, gosip, padahal itu dosa. Kita syarat untuk bisa mendapatkan maaf orang tersebut, kita harus sampaikan, saya pernah ya menghibah sampean, tolong maafkan. Ya, seperti itu. Jadi hak ya syarat yang keempat taubat dan nasuha itu yang keempat yaitu ada hubungannya dengan manusia, yaitu 3 perkara tadi. Ya. Kemudian dijawab oleh orang bijak tadi. Qala la ahkumu fi dzalik. Dia mengatakan, aku tidak tahu tentang hal itu. Aku tidak bisa menghukumi hal tersebut. Walakin lidzalika alamat, tapi ada tanda-tandanya. Orang itu diterima atau ditolak tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdaha, salah satunya ayyara nafsahu ghairu ma'sumatin minal ma'siyah. Ya, yang pertama yaitu ayyara nafsahu, dia bisa melihat dirinya bahwasanya dirinya ini merasa ya dia bisa merasakan dalam dirinya bahwasanya dia itu tidak terjaga daripada maksiat. Yang dijaga daripada perbuatan dosa hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya para anbiya wal mursalin. Kalau orang biasa ya ini tidak dijaga, walaupun dia keturunan orang yang hebat, keturunan orang yang mulia, tetap kalau bukan Nabi dan Rasul tetap pernah melakukan perbuatan dosa. Wa yara fi qalbihi al-farah ghaiban wal husnu syahidan, dan dia melihat ya di dalam hatinya kegembiraan apabila dia tidak
menyaksikan maksiat. Wal huzun syahidan, dan dia merasa sedih tatkala melihat maksiat. Nah, ini tanda orang itu diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuqarribu ahlal khairi wa yubaid ahlal syarr. Tandanya kalau tobatnya itu diterima, dia selalu ya dekat dengan orang-orang yang baik dan menjauhi orang-orang yang tidak baik. Wa yaral qalila minad dunya katsiran, dan dia melihat sedikit daripada dunia dia anggap besar. Dia pandai bersyukur jadinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit dia selalu bersyukur. Menganggap ya walaupun sedikit yang diterima, tapi dia melihat siapa yang memberi, zat yang maha besar. Walaupun kita terima kecil, yang memberi siapa? Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha besar. Ya. Wa yara fariqan wa yara al-katsira wa min amalil akhirah qalilan. Dia bisa merasa atau melihat tatkala dia banyak beribadah, beramal untuk akhirat, ya walaupun banyak dianggap sedikit, masih kurang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yara qalbuhu mushtagilan bima dhamina min Allah taala farighan amma dhamina Allah taala minhu. Ya, dan dia bisa merasakan dalam hatinya, ya dia bisa menyibukkan dengan apa ya yang Allah jamin. Ya, amma dhamina Allah taala minhu. Dia lebih yang mensyukuri tadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Wa yakunu hafizal lisan, dan orang tersebut akan selalu menjaga lisannya. Ya. Daimul fikrah, selalu berpikir sebelum melangkah. Ya, karena sifatnya seorang mukmin itu demikian. Sebelum dia melakukan sesuatu, dia berpikir dulu, apakah ini mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa. Kalau mendapatkan pahala, lakukan. Tapi kalau mendapatkan dosa, tinggalkan. Seperti yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau selalu menaruh batu di dalam mulut beliau. Tatkala ada orang bertanya, ini pertanyaan, kalau dia jawab manfaat apa tidak? Kalau manfaat dia lepas batunya, kalau tidak manfaat dia biarkan batu itu di dalam mulut beliau radhiyallahu taala. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Kemudian lazamal ghammi wan nadama. Kemudian dia selalu ya kalau ingat dosa ya selalu sumpah dalam hatinya, ya Allah, ya saya pernah berdosa. Dan dia selalu menyesali, ya Allah, saya nggak mau lagi kembali kepada perbuatan dosa tadi. Ini tanda-tanda ya orang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu tajdidut taubah, selalu memperbaharui taubat. Makanya ulama-ulama kita dulu itu selalu mengajarkan setiap ba'da salat ya zikir astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Aku meminta ampun kepadamu ya Allah, dan minta agar aku ini taubat kepadamu ya Allah, agar taubatku ini engkau terima ya Allah. Kita selalu memperbaharui taubat setiap ya sehabis salat. Itulah yang diajarkan ulama-ulama kita ya, agar kita selalu ya menjadi orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai hamba-hambanya yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hamba-hambanya yang selalu mutatahhirin, bersuci. Mudah-mudahan kita semuanya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya